Good morning, students. How are you today? I hope the students are always in good healthy. Meet again in Catholic Religions Education Lesson and Manners. Salam sehat, salam cahaya BK. Anak-anak, salam jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dan berdinamika bersama dengan tema yang baru, yaitu tentang tanda salib. Apa itu arti tanda salib, cara membuat tanda salib, dan makna dari tanda salib. Dengan kompetensi dasar yang masih sama seperti yang minggu lalu, yaitu kompetensi dasar KD 3.5. Yang pertama, mengenal doa-doa harian sebagai ungkapan iman kepada Allah. Dan yang kedua, yaitu KD 4.5, mempraktikkan doa-doa harian sebagai ungkapan iman kepada Allah. Dengan tujuan pembelajaran yang masih sama seperti yang minggu lalu, yaitu KD 3.5. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal doa harian sebagai ungkapan iman kepada Allah. Yang kedua, yaitu KD 4.5, peserta didik dapat mempraktikkan doa harian sebagai ungkapan iman kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih, coba anak-anak perhatikan slide-nya. Setelah anak-anak perhatikan slide-nya, coba anak-anak sebutkan gambar apa saja yang ada di dalam slide. Iya, benar sekali. Ada gambar seorang ibu, ada gambar seorang ayah. Anak-anak, seorang ibu rela mengorbankan nyawanya untuk mengandung dan melahirkan anak-anaknya. Begitu pula dengan seorang ayah yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Anak-anak, pada slide yang kedua, gambar apa ya yang ada di dalamnya? Iya, ada gambar Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Anak-anakku yang terkasih, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga dengan kerendahan hati mau mengajar dan membimbing kita untuk menjadi sukses dan kita bisa mewujudkan cita-cita yang kita inginkan. Dan kita pun diberi teman-teman yang baik yang mau berkorban saat senang dan sedih yang ada di lingkungan sekitar kita, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan masyarakat. Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Apakah Ia mencintai manusia? Dan bagaimana cara Tuhan Yesus mencintai manusia itu? Iya, Tuhan Yesus itu sangat mencintai manusia. Ia rela mengorbankan dirinya pada kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mari kita lihat bagaimana cerita Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus.
mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Anak-anakku yang terkasih, setelah anak-anak tadi melihat dan menonton video bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Anak-anak bisa dilihat ya tadi, Tuhan Yesus dengan rela berkorban nyawa untuk menyelamatkan umat manusia di atas kayu salib. Nah anak-anak, kayu salib itu sebagai tanda kemenangan Tuhan Yesus, sehingga bagi orang Katolik kayu salib diadaptasi menjadi tanda salib. Untuk itu, tanda salib adalah tanda cinta Yesus yang rela berkorban untuk manusia. Membuat tanda salib berarti kita mengenang kembali tindakan cinta Yesus yang rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bahwa tanda salib adalah tanda cinta Yesus kepada umatnya. Nah anak-anak, membuat tanda salib juga berarti mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal. Siapa itu Allah Tritunggal? Allah Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Anak-anak, tanda salib juga memiliki arti loh. Tanda salib dari atas ke bawah memiliki arti hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dan tanda salib dari kiri ke kanan juga memiliki arti hubungan manusia dengan sesamanya. Sesamanya itu bisa dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Anak-anak pasti tahu ya cara membuat tanda salib? Ya, pertama-tama anak-anak meletakkan tangan kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa. Langkah yang kedua, berpindah dari dahi, tangan kanan diletakkan ke dada sambil mengucapkan Putra. Dan yang ketiga,
berpindah ke pundak kiri dengan mengucapkan Roh Kudus. Langkah yang keempat, berpindah dari pundak kiri ke pundak kanan sambil mengucapkan amin. Coba anak-anak lihat gambarnya ya. Jadi anak-anak, tangan kanan diletakkan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa. Kemudian tangan kanan berpindah ke dada sambil mengucapkan Putra. Kemudian dilanjutkan tangan kanan berpindah ke pundak kiri dengan mengucapkan Roh Kudus. Dan yang terakhir, tangan kanan pindah ke pundak kanan dengan mengucapkan amin. Anak-anakku yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ingat berkaitan dengan tema tanda salib. Yang pertama, tanda salib adalah tanda cinta Yesus yang rela berkurban untuk umat manusia. Yang kedua, membuat tanda salib berarti mengenang kembali tindakan cinta Yesus kepada umat manusia. Dan yang ketiga, membuat tanda salib berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tanda salib dari atas ke bawah memiliki arti hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dan yang kelima, tanda salib dari kiri ke kanan memiliki arti hubungan manusia dengan sesamanya, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya. Anak-anakku yang terkasih, jika anak-anak belum paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan, silakan anak-anak bisa bertanya dengan Bu Ria. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar bersama Bu Ria. Salam sehat, salam cahaya BK. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.